하나, 둘, 셋. Kenapa kamu menghabiskan waktumu hanya di tempat tidur, berbaring, dan tidak melakukan banyak hal akhir-akhir ini? Apakah kamu termasuk orang yang mudah lelah dan tidak ingin melakukan apapun? Apakah kamu menganggap perilaku seperti itu sebagai kemalasan belaka? Sebenarnya ada banyak kesamaan di antara rasa malas dan kelelahan, sehingga sulit membedakan keduanya. Burnout adalah keadaan negatif yang berasal dari kelelahan emosional, fisik, dan mental yang disebabkan oleh stres berlebihan. Menurut data survei dari CNN Indonesia, sebanyak 77,3% pekerja di Indonesia mengaku pernah mengalami burnout. Dan dikabarkan dari BBC, sebuah survei tahun 2021 dari situs pekerjaan menunjukkan bahwa pekerja milenial dan Gen Z mengalami tingkat kelelahan tertinggi, yaitu 59% untuk milenial dan 58% untuk Gen Z. Sementara itu, survei yang dilakukan pada tahun 2022 menunjukkan bahwa pekerja Gen Z di Amerika Serikat merasa lebih lelah daripada kelompok usianya. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk lebih memahami sifat burnout. Jadi, kami akan menjelaskan 6 tanda yang menunjukkan bahwa apakah kamu mengalami kemalasan ataukah burnout. Yang pertama, kamu merasa terputus dari segala sesuatu. Apakah kamu melakukan aktivitas sehari-hari seperti dalam keadaan autopilot? Apakah kamu merasa terpisah dari dirimu sendiri? Jika kamu mengalami burnout, satu hal yang mungkin saja kamu alami tapi kamu nggak menyadarinya, itu bisa disebut dengan depersonalisasi. Orang yang mengalami depersonalisasi biasanya mereka yang berjuang dengan trauma, atau mereka hampa secara emosional, seperti sedang menonton dari luar dirinya sendiri. Mereka merasa seperti bukan dirinya sendiri lagi. Mereka juga tidak tertarik dengan apapun, dan mereka terus-menerus berjuang dengan perasaan yang tidak berdaya dan ketidaknyamanan untuk mengambil kembali kendali atas hidupnya sendiri. Yang kedua, dulunya kamu termotivasi. Kemalasan adalah karakteristik seseorang yang cenderung stabil seiring dengan waktu. Orang yang malas tidak pernah merasa ingin berusaha atau menerapkan diri pada sesuatu. Tetapi jika kamu dulunya termotivasi, berprestasi tinggi, dan seringkali unggul dalam beberapa bidang, tapi baru-baru ini kamu menjadi kelelahan, apatis, dan tidak termotivasi, maka mungkin saja kamu menderita burnout dan bukan kemalasan, seperti kebanyakan yang dipikirkan orang. Yang ketiga, dulunya kamu memiliki semangat. Perbedaan yang jelas antara seseorang yang mengalami burnout dengan seseorang yang malas adalah dulunya memiliki alasan yang membuat mereka semangat, tapi sekarang merasa kesulitan menemukan minat atau kegembiraan lagi. Entah itu tentang bakat, olahraga, atau prestasi akademik atau profesional secara umum. Burnout dapat membuatnya kesulitan melakukan hal-hal yang dulunya kamu sukai atau membuatmu semangat. Kamu bahkan mungkin akan membenci atau tidak suka karena kamu berusaha keras dan mendorong dirimu sendiri ke ambang batas. Yang keempat, kamu menjadi mudah berubah mood dan mudah tersinggung. Apakah tiba-tiba saja kamu merasa mudah tersinggung? Apakah kamu sering merasa tidak bisa mengendalikan emosional akhir-akhir ini, tapi kamu tidak tahu apa penyebabnya? Mudah berubah mood dan mudah tersinggung adalah tanda-tanda burnout secara umum. Akan tetapi seringkali diabaikan. Jadi, jika kamu mulai kesulitan mengendalikan emosi, terutama saat kamu tidak mempermasalahkannya, bisa jadi itulah alasannya. Sedangkan orang malas di sisi lain sangatlah berbeda, karena mereka akan sangat santai, tenang, dan tidak terpengaruh oleh hal-hal di sekitarnya. Kelima, kamu
kamu mengabaikan merawat dirimu sendiri. Salah satu tanda peringatan yang paling mengkhawatirkan bahwa seseorang mungkin mengalami kelelahan emosional dan fisik adalah jika kamu mulai mengabaikan merawat dirimu sendiri dan menarik diri dari orang lain. Ada banyak perubahan yang mengkhawatirkan, contohnya dalam pola makan dan pola tidur. Kamu berhenti berusaha untuk merawat dirimu atau terlihat baik, dan kamu cenderung menghabiskan sebagian besar waktu untuk melakukan apapun sendirian karena kamu sangat mudah lelah, bahkan dengan tugas yang paling sederhana. Perbedaan burnout dan kemalasan sangatlah jelas dalam fakta bahwa kamu tidak selalu seperti itu. Yang keenam, banyak perubahan yang terjadi secara bertahap. Ini adalah yang terakhir, akan tetapi mungkin ini yang paling penting. Sesuatu yang harus kamu tahu tentang burnout adalah bahwa hal tersebut berkembang dalam tahapan-tahapan. Jadi semua poin yang kami sebutkan sebelumnya, seperti kehilangan minat dan motivasi, hal-hal yang dulunya disukai, merasa terputus dari dirinya sendiri dan segala hal di sekitarnya, menarik diri secara sosial dan mengabaikan merawat diri, itu semua tidak akan terjadi dalam semalaman. Herbert Friedenbeck, seorang psikolog Amerika, menggambarkan perkembangan burnout dalam 12 tahap, lalu kemudian disederhanakan menjadi 5 versi. Yang pertama, fase bulan madu. Seperti fase bulan madu dalam sebuah pernikahan, tahap ini hadir dengan energi dan optimisme, baik itu memulai pekerjaan baru atau menangani tugas baru. Kepuasan yang dirasakan biasanya mengarah pada periode produktivitas dan kemampuan untuk memanfaatkan sisi kreatifmu. Yang kedua, permulaan fase stres. Akhirnya, fase bulan madu berkurang dan kamu mulai mengalami stres. Bukan setiap detik dalam sehari kamu mengalami stres, namun ada saatnya kamu sering mengalami stres. Saat tahap ini dimulai, jangan lupa untuk memperhatikan tanda-tanda fisik dan mentalmu. Kamu mungkin akan kehilangan fokus atau menjadi kurang produktif saat menyelesaikan tugas. Secara fisik, kelelahan bisa mulai terjadi sehingga membuatmu lebih sulit tidur atau menikmati aktivitas di luar pekerjaan. Yang ketiga, fase stres kronis. Kamu akan mencapai titik di mana stres menjadi lebih persisten atau kronis. Saat tekanan meningkat, stres kemungkinan besar akan terus mempengaruhi pekerjaanmu. Contohnya seperti perasaan apatis, tidak menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, terlambat masuk kerja, atau menunda-nunda mengerjakan tugas. Secara sosial, kamu mungkin menarik diri dari percakapan normal yang berhubungan dengan pekerjaan. Dalam kasus ini, kamu mungkin menjadi marah dan menyerang rekan kerja. Terkadang perasaan ini mengikutimu sampai ke rumah dan dapat mempengaruhi hubungan dengan teman dan keluarga. Yang keempat, fase kelelahan. Fase ini adalah saat kamu mencapai batas kemampuanmu dan tidak dapat lagi berfungsi seperti biasanya. Masalah di tempat kerja mulai membuatmu terobsesi. Kadang-kadang, kamu merasa mati rasa dan merasa ragu pada diri sendiri. Gejala fisik akan semakin parah, menyebabkan sakit kepala kronis, masalah perut, dan masalah pencernaan. Teman dan anggota keluarga mungkin juga memperhatikan perubahan perilakumu. Yang kelima, fase kelelahan akibat kebiasaan. Jika tidak ditangani, kelelahan dapat menjadi bagian dari kehidupanmu sehari-hari dan pada akhirnya menyebabkan kecemasan atau depresi. Kamu juga dapat mulai mengalami kelelahan mental dan fisik kronis yang menghalangimu untuk bekerja. Status pekerjaanmu mungkin terancam jika kamu melanjutkan jalur ini. Banyak orang mulai mengalami gejala sejak tahap kedua, yaitu fase stres. Ketika masih ada jumlah stres yang sedang, tetapi optimisme, minat, motivasi, dan kinerja mungkin sudah mulai menurun. Dan pada saat itu, kamu mencapai tahap kelima dan terakhir, yaitu fase kelelahan akibat kebiasaan. Maka burnout sudah sangat tertanam di dalam hidupmu, sehingga kelelahan mental dan fisik akan menjadi lebih intens dan sulit diobati. Hal tersebut akan
akan membuatmu lebih rentan terhadap depresi dan kecemasan. Mendeteksi tanda-tanda burnout secara dini membuat lebih mudah bagimu untuk mendapatkan bantuan dan pulih. Itulah kenapa sangat penting untuk meningkatkan kesadaran tentang burnout daripada hanya menganggap sebagai kemalasan seperti yang dilakukan kebanyakan orang. Jadi, jika kamu atau seseorang yang kamu kenal mungkin menderita burnout, mental atau emosional, jangan pernah ragu untuk menghubungi profesional perawatan kesehatan mental dan berbicara dengan mereka tentang hal itu. Jika kamu merasa video ini membantu, jangan lupa like dan share untuk mereka yang sedang berjuang melawan burnout. Jangan lupa untuk subscribe dan kami ucapkan terima kasih yang sudah menonton hingga selesai.